Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ida Yukademani Puspaka Putri dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Angkatan 9 Universitas Bali Internasional. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang dasar-dasar manajemen, yaitu budaya dan lingkungan organisasi, baik lingkungan internal maupun eksternal. Langsung saja, lingkungan organisasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi bagaimana organisasi beroperasi dan berkembang. Memahami komponen dalam lingkungan ini sangat penting bagi manajer dan pemimpin organisasi untuk membuat keputusan yang tepat dan strategis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan organisasi eksternal. Lingkungan organisasi eksternal mencakup faktor-faktor di luar organisasi yang mempengaruhi operasional dan pengambilan keputusan. Dalam konteks rumah sakit, lingkungan eksternal sangat penting untuk memahami peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja rumah sakit. Hal ini melibatkan pemantauan sektor-sektor lingkungan luar untuk menentukan peluang dan ancaman bagi rumah sakit. Lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternal umum dan lingkungan eksternal khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan eksternal umum. Eksternal umum adalah faktor yang mempengaruhi organisasi secara luas, seringkali di luar kendali langsung organisasi. Faktor ini biasanya menciptakan peluang atau ancaman yang harus diantisipasi dalam strategi bisnis dan manajemen. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor dari eksternal umum. Yang pertama yaitu ada faktor ekonomi. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan organisasi melalui kondisi makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. Contohnya seperti dalam rumah sakit, inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga obat-obatan dan alat medis yang berdampak pada biaya operasional. Jika daya beli masyarakat menurun akibat krisis ekonomi, jumlah pasien yang berbayar sudah pasti akan menurun dan rumah sakit lebih bergantung kepada pendapatan pasien BPJS ataupun subsidi pemerintah. Yang kedua yaitu ada faktor politik dan hukum. Faktor ini tentunya juga sangat berpengaruh terhadap rumah sakit karena adanya regulasi dan kebijakan dari pemerintah yang harus dipatuhi. Contohnya seperti kebijakan BPJS menentukan sistem pembayaran dan tarif layanan yang diterima rumah sakit dari pasien BPJS. Jika tarif BPJS mengalami keterlambatan pembayaran dari pemerintah, maka rumah sakit tersebut dapat mengalami kesulitan keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada faktor sosial dan budaya. Faktor ini mencerminkan perubahan pola pikir, kebiasaan, dan gaya hidup seseorang yang mempengaruhi permintaan terhadap layanan rumah sakit. Contohnya itu seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan medical check-up secara rutin, sehingga rumah sakit membuka layanan kesehatan yang preventif. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada faktor teknologi. Faktor ini sangat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas dalam layanan rumah sakit. Contohnya seperti rumah sakit yang sudah menggunakan telemedis, yang di mana pasien dapat berkonsultasi dengan dokter dan tidak perlu ke rumah sakit. Hal ini sangat membantu pasien yang rumahnya berada di daerah terpencil. Selanjutnya ada faktor lingkungan dan ekologi. Faktor ini menjadi bagian yang harus diperhatikan di rumah sakit karena menyangkut limbah rumah sakit dan dampaknya terhadap lingkungan. Contohnya seperti rumah sakit memiliki limbah obat-obatan, bekas jarum, atau bahan kimia lainnya yang harus dikelola dengan sistem khusus. Rumah sakit harus memiliki pemusnahan limbah medis yang standar atau kerjasama dengan pihak yang memiliki fasilitas tersebut agar tidak sembarangan membuang limbah medis karena menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Selanjutnya ada faktor globalisasi. Faktor ini membawa tantangan bagi rumah sakit agar bisa bersaing di pelayanan internasional. Banyak rumah sakit sudah mengikuti standar seperti Joint Commission International. Contohnya seperti rumah sakit yang ada di Bali yaitu BIMC yang sudah menangani pasien internasional dan menerapkan layanan berkualitas dengan harga yang lebih rendah dibandingkan di negaranya sendiri. Tetapi ini juga bergantung terhadap alat medis lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang
Lingkungan eksternal khusus. Apa sih itu eksternal khusus? Eksternal khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan khusus merupakan sesuatu yang khas bagi setiap organisasi dan berubah sesuai dengan kondisinya. Adapun faktor-faktor dari eksternal khusus yaitu pelanggan atau pasien. Faktor ini sangat mempengaruhi karena pasien adalah salah satu sumber rumah sakit. Contohnya seperti rumah sakit yang melayani pasien BPJS harus tetap melayani dengan cara yang baik, ramah, sopan, dan santun meskipun sering telah dibayar oleh pemerintah. Sementara itu, rumah sakit yang melayani turis harus melayani dokter yang mampu berbahasa dan mengerti bahasa Inggris atau bahasa asing. Yang kedua yaitu ada pesaing. Rumah sakit harus berani bersaing dengan rumah sakit baru, terutama dalam pelayanan teknologi. Contohnya seperti rumah sakit baru mempunyai pelayanan dengan metode baru. Nah, rumah sakit yang lain juga harus mempunyai pelayanan yang tambahan menarik, sehingga rumah sakit tidak begitu-begitu aja. Selanjutnya ada pemasok. Rumah sakit bergantung pada pemasok untuk alat kesehatan dan obat-obatan. Contohnya itu seperti terjadi keterlambatan pengiriman alat, bedah, dan pemasok. Operasi ini bisa tertunda dan berdampak pada jadwal dokter serta keselamatan pasien. Nah, rumah sakit yang bekerja sama dengan pemasok besar biasanya lebih stabil dalam pemasokan barang. Selanjutnya ada lembaga keuangan. Rumah sakit ini membutuhkan dukungan keuangan dari bank atau investor. Contohnya itu seperti rumah sakit yang ingin membangun pusat layanan jantung. Bisa mengajukan pinjaman ke bank atau mencari investor yang tertarik mendanai proyek tersebut. Jika kondisi ekonomi rumah sakit ini tidak stabil, maka rumah sakit bisa mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan untuk pengembangan fasilitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu lingkungan organisasi internal. Apa sih itu lingkungan organisasi internal? Lingkungan organisasi internal adalah mencakup semua organisasi secara langsung yang dapat dikendalikan langsung oleh manajemen. Lingkungan internal berfokus pada evaluasi faktor-faktor internal yang mempengaruhi kinerja dan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya. Salah satu pendekatan utama dalam analisis lingkungan internal adalah analisis sumber daya dan kapabilitas, yang dikenal sebagai Resource Based View atau RBV. Teori ini berpendapat bahwa sumber daya yang berharga, langka, tidak dapat ditiru, dan tidak dapat digantikan adalah kunci untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang berkelanjutan dalam analisis ini, perusahaan mengevaluasi aset fisik, finansial, manusia, dan intelektual mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan internal. Selanjutnya, adapun faktor-faktor dari internal yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM dalam rumah sakit mencakup tenaga kerja yang berperan dalam operasional dan pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat menentukan efektivitas layanan rumah sakit. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik menjadi rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, serta kesejahteraan tenaga kerja untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal. Contohnya itu seperti dokter umum dan dokter spesialis yang bertanggung jawab atas pengobatan dan diagnosa pasien. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi atau struktur rumah sakit memiliki bagian penting dan tanggung jawab masing-masing untuk memastikan bahwa pelayanan rumah sakit berjalan dengan lancar. Contohnya seperti direktur rumah sakit mengawasi dan memimpin seluruh kinerja rumah sakit agar berjalan dengan baik. Selanjutnya ada budaya organisasi. Budaya organisasi ini dalam rumah sakit adalah nilai, norma, dan kebiasaan yang dianut oleh seluruh tenaga kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Contohnya seperti semua tenaga medis selalu mengutamakan keselamatan pasien dengan mengikuti semua prosedur dan standar menghindari malpraktik. Selanjutnya yaitu ada sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan dalam rumah sakit adalah seluruh dana yang digunakan untuk operasional, pengembangan, serta peningkatan layanan kesehatan. Contohnya seperti pendapatan dari laboratorium dan radiologi, biaya pemeriksaan darah, tes laboratorium,
frontogen yang dikenakan pada pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Apa sih itu pengaruh lingkungan terhadap organisasi dan apa saja pengaruh-pengaruhnya? Kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang bagaimana lingkungan kerja yang positif berperan dalam meningkatkan kinerja dan kesejahteraan tenaga medis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja tenaga medis. Lingkungan kerja yang baik termasuk faktor-faktor seperti fasilitas fisik yang memadai, hubungan interpersonal yang positif, dan dukungan manajemen yang efektif berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja dengan tenaga medis. Nah, tenaga medis yang bekerja dalam lingkungan yang nyaman dan mendukung cenderung lebih termotivasi dan efisien dan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi. Hasil ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap kondisi lingkungan kerja sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan kesejahteraan dan hasil kerja yang optimal sebagai tenaga medis. Selanjutnya, ada pun faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ada lingkungan eksternal, seperti faktor ekonomi, kebijakan pemerintah, sosial budaya, dan teknologi, mempengaruhi strategi dan keputusan rumah sakit. Misalnya seperti regulasi BPJS menentukan sistem pembayaran dan layanan rumah sakit, sementara perkembangan teknologi mendorong inovasi dalam perawatan pasien. Yang kedua yaitu dari lingkungan internal, seperti sumber daya manusia atau SDM, struktur organisasi, budaya kerja, dan kondisi keuangan menentukan efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit. Nah, tenaga medis ini yang kompeten dan sistem organisasi yang jelas dapat meningkatkan kualitas layanan, sedangkan budaya kerja yang baik meningkatkan kepuasan pasien serta produktivitas. Nah, jadi kesimpulannya yaitu lingkungan internal berfokus pada penelitian kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dan kelemahan perusahaan. Melalui pendekatan terhadap faktor-faktor internal seperti analisis sumber daya dan kapabilitas serta analisis rantai nilai, perusahaan dapat mengidentifikasi aset dan kompetisi yang memberikan keunggulan kompetitif serta area yang memerlukan perbaikan. Nah, jadi dengan memahami kekuatan internal, perusahaan ini dapat memanfaatkan keunggulan untuk meningkatkan posisi pasar mereka, sementara pengidentifikasian kelemahan memungkinkan pengembangan strategi untuk memperbaiki atau mengatasi kekurangan yang ada. Sedangkan analisis lingkungan eksternal mengevaluasi hal-hal yang berada di luar kendali langsung perusahaan, namun dapat mempengaruhi operasional dan strategi dari perusahaan. Perusahaan dapat memahami bagaimana perubahan dalam aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum, serta dinamika industri dan kompetitor. Dapat mempengaruhi mereka, analisis ini sangat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan dan ancaman yang harus dihadapi apa saja serta menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Baik analisis internal maupun eksternal harus diintegrasikan untuk merumuskan strategi yang komprehensif dan efektif. Dengan melakukan integrasi ini, perusahaan dapat menyusun rencana strategi yang lebih adaptif dan responsif. Terhadap dinamika pasar, proses analisis ini harus sangat bersifat dinamis dan berkelanjutan. Lingkungan bisnis terus berubah sehingga perusahaan perlu secara rutin untuk mengevaluasi dan memperbarui analisis lingkungan internal dan eksternal mereka untuk memastikan bahwa strategi yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Penyesuaian yang cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dapat meningkatkan daya saing dan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang mengenakan. Sekian dari saya tutup dengan param Om Santi Santi Santi.